Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, segenap jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum memulai ibadah pada saat ini, Majelis Gereja akan membacakan beberapa warta gereja. Warta yang pertama, ibadah Minggu tanggal 10 Mei tahun 2020. Ibadah Minggu tanggal 10 Mei 2020 akan diselenggarakan secara online dan jemaat dapat mengikutinya dengan melaksanakan di rumah masing-masing sebagai ibadah keluarga. Warta yang kedua, berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, saudara kita yang terkasih, Bapak Somo Pawiro, ayahanda dari Ibu Husiati, dari kelompok Agape, dalam usia 94 tahun. Meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020 pada pukul 19:30 di Pakesaji. Ibadah penghiburan dan pemakaman telah dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020 di Pakesaji. Mohon dukungan doa dari segenap warga jemaat. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan. Warta yang ketiga, pengumpulan persembahan. Selama masa tanggap darurat COVID-19, jemaat dapat mengumpulkan persembahan dengan memilih salah satu dari 3 alternatif sebagai berikut. Alternatif yang pertama, jemaat langsung memasukkan persembahan baik mingguan, pembangunan pastori, ataupun PRB dalam kotak yang sudah disediakan di kantor gereja setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11. Masing-masing amplop mohon diberi tanggal dan jenis persembahan. Yang kedua, jemaat menitipkan persembahan dalam amplop tertutup yang telah diberi tanggal dan jenis persembahan kepada majelis wilayah dengan tetap menaati physical distancing. Yang ketiga, jemaat mengirimkan persembahan via transfer ke rekening bendahara gereja dengan nomor rekening pada rekening BRI Britama dengan nomor 3022 01 00 2685 506 atas nama Wiwi Susilowati. Bukti transfer dapat dikirim via WA kepada Ibu Sulestiawati dengan nomor 0852 6781 4754. Jemaat diimbau tetap berhati-hati ketika antri di ATM. Untuk ibadah hari ini, jemaat dapat mempersiapkan 2 persembahan mingguan dan 1 persembahan untuk ucapan syukur. Warta yang keempat, program peduli COVID-19. Majelis Gereja mengucapkan terima kasih kepada segenap warga jemaat yang telah berpartisipasi dalam penggalangan dana peduli COVID-19. Sebagian dari dana yang telah terkumpul dari jemaat dan donatur telah dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut. Pembelian 4 buah infrared termogun, kemudian membantu pengadaan APD bekerjasama dengan Stikes Bethesda, pembuatan tempat cuci tangan di Gereja Kertodadi, pembelian alat semprot dan desinfektan, penyediaan hand sanitizer di 4 tempat ibadah, pemberian vitamin bagi petugas pelayan ibadah ataupun jemaat yang membutuhkan. Majelis Gereja masih memohon partisipasi warga jemaat untuk bersama-sama menggalang dana secara sukarela dengan peruntukan sebagai berikut. Pembuatan tempat cuci tangan di 4 tempat ibadah. Pemberian bantuan berupa sembako atau dalam bentuk lain bagi saudara-saudara di sekitar kita yang terdampak kebijakan
physical distancing. Membantu beberapa rumah sakit yang sangat membutuhkan alat pelindung diri atau APD. Pengadaan alat kesehatan, bahan atau obat-obat yang dipandang perlu. Bantuan atau donasi dapat diserahkan melalui bendara gereja Ibu Wiwi Susilowati dan tenaga kantor gereja kepada Saudari Citra. Warta yang kelima, hotline pelayanan kesehatan 24 jam. Komisi Kesehatan membuka hotline pelayanan kesehatan 24 jam untuk melayani konsultasi kesehatan, keluhan penyakit, serta screening COVID-19. Adapun kontak yang dapat dihubungi, Dr. Ervan dengan nomor 0878 3950 5917. Dr. Tanti dengan nomor 0811 2511 084. Dr. Putri dengan nomor 0821 3313 3141. Bagi segenap jemaat yang membutuhkan layanan kesehatan dapat menghubungi nomor tersebut. Demikianlah Warta Gereja tanggal 3 Mei 2020 pada hari ini. Selengkapnya dapat dibaca di Sabat yang terbit di website Gereja Kristen Jawa Pakem. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita bangkit berdiri, kita akan memasuki ibadah pada saat ini. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menundukkan hati untuk masuk dalam ibadah pada saat ini. Hari telah berganti, kita patut bersyukur senantiasa atas segala berkat yang diberikan Tuhan, termasuk berkat kehidupan yang kita terima sampai hari ini. Kehidupan yang Tuhan berikan perlu kita jalani dengan penuh penyerahan diri dan kesetiaan untuk melakukan kehendak-Nya sebagai tanggung jawab orang beriman. Saudara yang terkasih, marilah kita memasuki ibadah minggu pertama ini dengan penuh sukacita. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 21 pada bait yang pertama, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Saudaraku yang terkasih, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Amin.
Mari kita lantunkan ungkapan syukur dalam pujian kita melalui Kidung Jemaat nomor 17 pada bait yang pertama dan kedua. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak sorga. Dipersilakan duduk kembali. Dan kini marilah kita bersama-sama berefleksi di dalam firman Tuhan melalui hukum kasih. Kita akan membaca dalam bagian Injil Matius pada pasal 22 di ayat 37 sampai dengan ayat 40. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara, kita bersama akan melantunkan ungkapan pengakuan dosa kita dalam Kidung Jemaat 28 di bait yang pertama dan 6. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Ya Yesus penebus, berilah hadirnya kesukaan-Mu yang kudus di negeri
Berita anugerah akan kita terima bersama-sama dalam 1 Petrus pada pasalnya yang kedua, 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai dengan ayat 25. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Saudara, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Dan kita juga akan menerima petunjuk kehidupan baru. Mari kita buka bersama melalui bagian Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 pada ayat 42 sampai dengan ayat 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah petunjuk kehidupan baru, dan mari kita ungkapkan kesanggupan kita untuk melakukan segala kehendaknya dalam pujian Kidung Jemaat 432 bait yang pertama. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada
miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Kini saudara, mari bersama kita menguntai segenap rasa syukur di dalam doa kita. Mari kita naikkan doa syukur dan syafaat. Tuhan, kami mengucap puji syukur atas segala karunia kehidupan yang Kau berikan. Dalam segala situasi yang kami jalani, itulah anugerah-Mu. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, menyertai senantiasa. Engkau menolong kami dalam sepanjang waktu di setiap hari yang kami lalui. Dan kini di hari Minggu ini, dalam keteduhan hati kami berserah. Kami belajar untuk menceritakan setiap bagian yang kami jalani itu di dalam Engkau, dan kami belajar untuk meneduhkan hati kami kembali mendengar Engkau berbicara pada kami. Kami menyerahkan kehidupan jemaat Tuhan dimanapun kami ada dan Tuhan tempatkan. Secara khusus jemaat-Mu yang ada di dalam kehidupan bersama melalui persekutuan di GKJ Pakem. Engkau yang telah menumbuh kembangkan keberadaan kami. Maka Engkau yang menolong kami dalam setiap situasi hidup kami. Semua hal Engkau pakai sebagai cara-Mu untuk menceritakan cinta dan kasih-Mu. Kami menyerahkan terus koordinasi yang dilakukan oleh majelis jemaat di tempat ini, bersama dengan bagian-bagian yang ada dalam kehidupan jemaat. Secara khusus menyikapi kondisi dalam COVID-19, agar kami tetap memiliki pengharapan di dalam Engkau. Kami tetap dihidupkan oleh Roh-Mu yang baik, bertolong-tolongan dalam menanggung banyak hal, dan Engkau menyertai. Kami berdoa juga untuk kehidupan setiap jemaat dalam keluarga, masing-masing Engkau yang menolong Tuhan. Dalam relasi sebagai suami, istri, dan anak-anak, dalam harmoni kasih-Mu Engkau menyertai di tengah segala pergumulan kehidupannya. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami dalam relasi kami di tengah-tengah masyarakat dan juga kehidupan bangsa serta negara di Indonesia. Kami yakin penyertaan-Mu itu tak pernah berhenti. Engkau memakai kami sebagai gereja yang hidup secara nyata, gereja yang memaknai panggilannya di tengah-tengah kehidupan untuk terlibat secara aktif, bertolong-tolongan dalam menyikapi peristiwa ini. Engkau mengajarkan kepada kami untuk sungguh membagikan roti kehidupan, menjadi roti yang dinikmati bersama di tengah keterbatasan yang ada. Dalam kepedulian berbagi, dalam kepedulian untuk saling mendoakan, dalam kepedulian untuk saling mengupayakan yang terbaik. Mampukan terus kami ya Tuhan. Kami juga berdoa agar pemerintahan yang ada Engkau berikan kekuatan, kebijaksanaan, hikmat yang dari-Mu. Bersama dengan kami terus mengupayakan yang terbaik bagi kehidupan bangsa dan negara ini. Bertolong-tolongan juga. Sehingga kami tidak mudah untuk saling menyalahkan, tetapi kami justru saling menguatkan dan memberikan dukungan yang terbaik untuk pemerintahan yang ada. Kami mentaati apa yang menjadi ketentuan dan kami terus berkarya di tengah keterbatasan. Kami berserah kepada-Mu Tuhan. Dan pada akhirnya kami mau serahkan segenap pergumulan dalam hidup kami
hidup jemaat-Mu di tempat ini dan dimanapun kami ada dalam pertolongan-Mu. Karena kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami. Dalam waktu hidup yang masih kami punya, kami serahkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, kini kita juga akan belajar untuk membagikan roti kehidupan kita dalam persembahan yang telah kita siapkan. Dan pada saat ini nats persembahan terambil dalam bagian surat Paulus melalui Roma pasal 12 di ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pengumpulan persembahan akan diiringi dalam lantunan pujian dari Kidung Jemaat 367 pada bait yang pertama. Padamu Tuhan menolongku, ku persembahkan hidupku darimu, jiwa dan ragaku hanya dalam-Mu ku teduh, hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah persembahan yang sudah kita himpun ini kita aturkan kehadirat Tuhan di dalam doa. Kembali kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, menaikkan syukur dan terima kasih kami, oleh karena begitu besar berkat yang telah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami, pada saat ini kami menghaturkan persembahan kami ke hadirat-Mu, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan persembahan-persembahan lainnya. Kiranya Tuhan terima, Tuhan kuduskan, Tuhan berkati, sehingga bermanfaat bagi pelayanan kami, khususnya di gereja Tuhan di Pakem ini. Tuhan, kiranya Engkau mampukan kami semuanya mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini kami menyediakan hati dan pikiran kami untuk bersama-sama menerima sapaan Tuhan, menerima firman-firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dan dengan kuasa Roh Kudus, kiranya Engkau mampukan kami Tuhan untuk melaksanakan di dalam kehidupan kami selanjutnya. Kami menyerahkan hamba-Mu Ibu Pendeta Esti Widyastuti yang akan menyampaikan kehendak Tuhan melalui firman-firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan berikan kebijaksanaan. Demikian Tuhan ungkapan syukur dan permohonan kami yang semuanya kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin.
Dipersilahkan duduk kembali. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita bersama-sama pada saat ini akan menerima sapaan Tuhan dalam firman-Nya. Dan mari kita menyiapkan Alkitab kita. Kita akan membuka bagian dari Injil Yohanes. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat 11. Yohanes pasal 10 ayat 1 atau ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Perikop ini diberi judul Gembala yang Baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengar suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian pada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan Allah dan yang memelihara serta melakukannya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selamat pagi, terus bersemangat untuk menjalani hari-hari kita. Dan pada saat ini di Minggu Paskah yang keempat ini, kita bersama-sama akan merefleksikan firman Tuhan dari Injil Yohanes dalam tema mempersaksikan Allah dalam karya nyata. Kalau disederhanakan sebenarnya juga mau mengatakan pada saya dan saudara bagaimana kita bisa melihat Allah di dalam kehidupan ini. Karya yang nyata yang kita alami setiap waktu. Saudara-saudara, tadi judul perikopnya adalah tentang gembala, gembala yang baik. Bicara soal gembala,
Ada sebuah penuturan yang indah dalam syair lagu yang cukup populer. Dan ini juga terdapat dalam Mazmur pasal 23. Yaitu tentang lagu Tuhan adalah Gembalaku. Mari saudara, kalau saudara bisa, kita nyanyikan bersama-sama sambil merasakan pesan dari lagu itu. Tuhan adalah Gembalaku. Tuhan adalah Gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gahadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, syair lagu itu menceritakan tentang hubungan antara Tuhan yang digambarkan sebagai gembala dengan manusia yang tadi diungkapkan dia sebagai domba. Nah, saudara, apakah yang kita rasakan saat kita tadi mencoba untuk merasakan syair lagu itu? Menghubungkan syair lagu itu dengan realita hidup kita. Bagaimana kita mencoba untuk merasakan apa yang diceritakan dalam pujian tadi dengan kehidupan kita sehari-hari. Saudara, gambaran tentang Allah. Allah sebagai gembala dan kita sebagai domba. Dalam bacaan di Injil Yohanes, tercemin kehidupan domba yang menghadapi bahaya. Dan juga gambaran pencuri yang masuk memanjat tembok, menyelinap di antara domba-domba. Gembala adalah orang yang selalu sigap dengan segala kemungkinan yang ada. Dia akan memberikan perhatiannya yang khusus dan utuh pada domba-dombanya. Gembala selalu akan memastikan domba-dombanya dalam kondisi yang baik.
Karena ada ancaman, dan ancamannya tadi di dalam Injil Yohanes dipaparkan. Di sana ada seseorang yang bisa saja menyelinap masuk, dan masuknya melalui pintu yang tidak wajar, dan itu disebut sebagai pencuri. Tapi ancaman lain pada waktu itu adalah adanya predator, anjing liar, serigala. Dan apa yang dilakukan gembala? Apakah dia akan membiarkan itu? Tidak. Gembala dia adalah orang yang benar-benar sabar, siap sedia, memiliki mental yang baik, fisik yang prima, siaga dan berani dengan segala kemungkinan itu. Sosok gembala sangat penting bagi domba. Maka tidak heran sosok Tuhan sering digambarkan dengan analogi seorang gembala. Yohanes, ia pun menarasikan bagaimana Yesus menggunakan analogi hubungan gembala dan domba untuk menjelaskan karya cintanya pada kehidupan umatnya, pada kehidupan manusia. Saudara-saudara yang terkasih, gambaran itu menjadi refleksi di dalam kehidupan saya dan saudara. Mengapa? Ya kalau kita rasakan, kita memasuki 1 bulan lebih situasi kehidupan dalam kondisi yang tidak pasti. Menanti kepastian di tengah ketidakpastian. Kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul banyak sekali. Dan bagaimana kita? Gambaran yang dipaparkan dalam narasi Injil Yohanes menolong kita untuk menjadi domba yang tetap ada dalam relasi yang baik dengan gembalanya. Kita diingatkan keluar masuk kita melalui pintu yang benar. Walaupun tentu bukan saja domba di sini yang kemudian diingatkan, tapi juga gembala. Dan gambaran ini mengingatkan saya dan saudara bagaimana ketika kita mengatakan kita ada dalam hubungan yang baik untuk mencintai Kristus, ternyata mencintai Kristus tidak otomatis kebal dengan penderitaan. Relasi yang dibangun antara gembala dan domba bukan relasi yang tanpa ada persoalan. Maka ketika kita berada dalam relasi cinta kasih bersama Kristus pun tidak otomatis kebal dengan penderitaan. Bukankah cinta Kristus melalui derita? Dalam derita Yesus tidak tinggal diam. Gambaran gembala itu menjadi muncul begitu kuat. Ia akan benar-benar memperhatikan domba-dombanya. Dalam derita Yesus tidak pernah tinggal diam. Ia menyatakan diri sebagai gembala bagi dombanya. Gembala yang bersama dengan kita di dalam perjalanan kehidupan ini. Maka yakinlah kalau kita katakan kita ada dalam relasi dengan sang gembala, ikuti apa yang menjadi ketentuan sang gembala. Dan gambaran ini menceritakan ketika kita ada di dalam sebuah padang gurun atau ketika kita ada di dalam kehidupan yang kita rasakan, tetaplah ikuti apa yang sudah menjadi ketentuannya. Kalau kita mencintai Dia, cintai kehidupan yang ada di sekitar kita. Kalau sekarang harus membatasi diri, karena memang itu ketentuannya sebagai bentuk cinta kita pada sesama, ya ikuti aturan itu dengan baik. Benar, kita akan mengalami banyak sekali rasa yang tidak menyenangkan. Tapi jalani itu bersama dengan Dia. Dia akan menolong kita. Kalau kita rasakan juga di setiap hari, tetapkan ada hal yang baik yang bisa kita temukan. Maka bersama Dia kita ada dalam kisah cinta yang indah, ada duka laranya tetapi ada kebahagiaannya. Duka laranya ya benar-benar
prihatin dulu, mengendalikan diri, menata hidup, dan itu bentuk cinta yang besar. Menolong tidak hanya diri kita, tetapi banyak orang. Sabar, setia, percayalah bahwa cinta Sang Gembala senantiasa siaga. Dia gak akan membiarkan kita sendiri. Dia selalu memberikan padang rumput yang hijau itu. Coba rasakan sampai dengan saat ini. Bukankah kita tetap dalam pemeliharaannya? Bahkan kita selalu diingatkan saling bertolong-tolongan. Kita tetap diingatkan untuk saling membagikan tadi di dalam kehidupan jemaat mula-mula pada waktu itu. Dalam berita anugerah yang juga diingatkan dalam petunjuk hidup baru. Membagikan roti kehidupan. Walaupun kalau dipikir semua orang mengalami ancaman dan bahaya. Kondisi yang sama terdampak. Tapi mari pasti tetap ada hal baik yang kita lakukan. Gereja menjadi komunitas yang menghidupi cinta dan kasih Kristus yang telah meneladankan hidupnya. Gereja menjadi sesuatu yang kemudian nyata hadir di tengah pergumulan hidup yang seperti ini. Membagikan roti kehidupannya di tengah keterbatasannya. Tetap peduli melihat kehidupan di sekitarnya. Karena ternyata gereja diingatkan dalam masa-masa ini. Menjadi gereja yang tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Gereja yang menembus itu semua. Gereja yang berdialog dengan kehidupan umat dan masyarakat. Dan gereja yang ternyata sekarang kita rasakan berbaur menyatu. Untuk turut menyelesaikan persoalan dan keprihatinan kita dalam COVID-19. Ini sisi positif yang baik. Ini sisi yang baik yang terus mengingatkan kita untuk melihat ada karya Allah, karya Kristus di dalam kehidupan. Melalui kita semua, saya dan saudara. Berbagi, memperhatikan, memberi, mendukung, dan itulah tanda cinta Sang Gembala melalui saya dan saudara. Maka akhirnya yang menjadi gembala bukan saja orang-orang tertentu. Gambaran tentang Kristus adalah orang yang mau peduli dan berbagi, sabar dan setia. Maka saya dan saudara dipanggil untuk itu. Untuk mempersaksikan Allah dalam karya hidup. Mari lakukan itu menjadi gerakan kehidupan bersama. Tuhan menolong saya dan saudara. Amin. Kita bersaat teduh bersama. Mari saudara, kita berdoa. Sungguh kami melihat karya cinta-Mu yang agung. Yang terus memberikan pemeliharaan dalam hidup kami. Yang mengingatkan dalam pengajaran untuk terus berbelas kasih. Di tengah-tengah segala kondisi kehidupan. Karena sungguh kami rasakan pemeliharaan-Mu tak pernah berhenti. Engkau memanggil kami untuk terlibat aktif dalam kehidupan. Untuk mewarta karya cinta-Mu dengan apa yang ada dalam hidup kami. Ketika kami masih peduli untuk saling mendoakan. Ketika kami masih peduli untuk membagikan apa yang ada dalam hidup kami. Lewat cerita-cerita yang mungkin sederhana setiap hari, tapi itu menghidupi banyak orang. Kepedulian membagikan piring-piring nasi kami. Kepedulian untuk membagikan sembako yang ada dalam diri kami, yang kami kumpulkan bersama. Kepedulian untuk saling mendengar dan mengingatkan agar kami menjaga diri, kesehatan, kebersihan, lingkungan yang ada di sekitar dan sebagainya. Terus Tuhan ajar kami untuk mewarta dan mempersaksikan kebaikan-Mu itu. Kami yakin penyertaan-Mu senantiasa. Dan kini kami menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami kepada Engkau.
dan kami akan mengungkapkannya dalam doa sebagaimana yang Engkau ajarkan. Mari saudara bersama-sama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita akan bersama-sama melantunkan pujian kita dari Kidung Jemaat 415 di bait yang pertama dan ketiga. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Kami undang saudara untuk berdiri. Bersama dengan jemaat Tuhan di seluruh bumi ini, mari bersama kita mengikrarkan pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup
yang kekal. Saudara, kita bersama-sama akan mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita diutus untuk terus mewarta karya cintanya. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, kembalilah ke kehidupanmu dengan damai sejahtera. Jadilah saksinya dimanapun saudara berada dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat, tetap di rumah, dan senantiasa berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.